Pemirsa, hingga Selasa 2 September 2025 bertambah beberapa organisasi dan kelompok masyarakat yang membatalkan rencana ikut demonstrasi besar-besaran. Di sejumlah kota, aliansi mahasiswa dan kelompok masyarakat membatalkan aksi demi situasi kondusif. Seruan menahan diri benar-benar telah dipatuhi oleh rakyat, meski beberapa tuntutan dari demo belum ada yang benar-benar dipenuhi. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 3 September 2025 dengan tema Saatnya Semua Menahan Diri. Bersama saya Glory Nata, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadilah. Selamat pagi Mas Aris. Pagi Glory. Ya, Mas Aris, kalau kita melihat judul editorial Media Indonesia hari ini adalah Saatnya Semua Menahan Diri. Apa yang sebenarnya di-highlight oleh editorial Media Indonesia pagi ini? Ya, Glory, bangsa ini kembali diuji. Ujian dari sebuah kesabaran, ujian dari kedewasaan. Kita sedang menghadapi situasi yang mudah sekali untuk dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan situasi ini sebagai panggung kemarahan jika kita tidak bisa menahan diri, ya. Dan kita editorial ini ingin mengingatkan bahwa jangan biarkan amarah kita dipakai oleh mereka yang justru berhasrat untuk membuat keruh dan berselancar di tengah badai. Kita tahu terlalu sering bangsa ini membayar mahal atas ketidaksabaran, atas mudahnya terprovokasi. Kita belajar dari masa lalu. Saya mungkin generasi yang merasakan apa yang terjadi di tahun 97-98 dan kerusuhan, benturan, bahkan luka sosial itu bertahan bertahun-tahun. Saya pun masih teringat apa yang terjadi saat itu. Hanya karena kita gagal menahan sejenak diri kita untuk tidak terpancing dari kemarahan. Kita tidak ingin menyalahkan siapapun di sini, ya kan? Editorial ini kita ingin mengingatkan bahwa kita semua masyarakat, pemerintah, aparat punya tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk menjaga akal sehat agar kita tidak larut dalam api kemarahan. Dengan bertambahnya aliansi atau kelompok masyarakat yang kemarin membatalkan demo itu berarti sudah cukupkah membuktikan rakyat sebenarnya sudah menahan diri? Iya, sempat beredar bahwa akan ada unjuk rasa yang besar kemarin dari beberapa kalangan, tapi kita melihat itu tidak terjadi. Mahasiswa lebih memilih untuk menyuarakan tuntutan mereka dari kampus. Kita harus menghargai bahwa mereka sadar bahwa aksi mereka bisa ditunggangi setelah kita melihat fakta-fakta yang terjadi di unjuk rasa sebelumnya. Jadi sekarang kan tinggal bagaimana pemerintah mau mendengar, bagaimana pemerintah menyikapi dengan empati, dengan politik empati. Kan kita tahu bahwa kemarin itu kan ada kekecewaan dari masyarakat, namun ditanggapi dengan elit-elit politik yang tanpa empati, sehingga ketika mereka kemudian turun ke jalan itu kan wajar. Tapi yang kita sesalkan adalah ketika masyarakat turun ke jalan ada kekurang sigapan dari aparat sehingga akhirnya muncul korban, dan itu yang terjadi, dan itu yang ada dugaan provokator yang akhirnya ya terjadilah 10 orang data terakhir bahwa korban meninggal dunia, dan itu terlalu banyak, satu nyawa saja terlalu banyak untuk hal seperti ini. Oke, baik. Dan pemirsa, untuk lebih lengkapnya mari kita simak paket berita editorial Media Indonesia berikut ini. Saatnya semua menahan diri. Hingga Selasa 2 September lalu, bertambah organisasi dan kelompok masyarakat yang membatalkan rencana ikut demonstrasi besar-besaran yang sedianya akan digelar hari ini. Di sejumlah kota, aliansi mahasiswa dan kelompok masyarakat membatalkan aksi demi situasi kondusif.
Namun ada juga yang tetap melanjutkan rencana demo dengan alasan tertentu. Di Jakarta misalnya, ada Aliansi Perempuan Indonesia yang tetap akan menggelar aksi simpatik di depan gedung DPR. Selain berbusana yang melambangkan kekuatan perempuan, para peserta aksi, sekitar 300 perempuan, bakal membawa sapu lidi sebagai simbol bersih-bersih kotoran negara. Berdemonstrasi atau tidak, itu adalah hak rakyat. Toh rakyat kita sudah dewasa yang mestinya bisa memilah mana aksi yang ditujukan untuk mengekspresikan pendapat dan mana yang hanya untuk mencari rusuh. Rakyat sejati tidak mencari rusuh. Rakyat sejati paham pentingnya situasi damai karena di situ pula penghidupan mereka. Karena itu, amatlah wajar bila di daerah yang baru saja membara, rakyat rela membatalkan aksi. Di lain tempat, saat aksi tetap ingin dijalankan, mereka melakukannya dengan simpatik. Dengan kata lain, seruan menahan diri benar-benar telah dipatuhi rakyat, meski berbagai tuntutan. Pemirsa editorial Media Indonesia akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, dan saat ini sudah terhubung bersama kami ada penelpon Bapak Ondo dari Bekasi. Selamat pagi Bapak Ondo. Silakan Pak, bagaimana tanggapan Anda menyikapi perkembangan situasi? Ya Pak Ondo, silakan bagaimana tanggapan Anda menyikapi situasi saat ini? Ya, saya sangat setuju. Kita semua harus menahan diri. Kita yang rugi, terutama orang-orang kecil ini jadi lebih susah lagi hidupnya yang sudah dalam keadaan susah. Jadi semua harus menahan diri, rakyat dan juga aparat harus humanis. Ingat, jutaan video mengintai kita kalau kita berbuat sesuatu atau salah ucap atau tidak pandai untuk berkomunikasi dan lain-lain, jangan membuat amarah rakyat. Hedonis Anda juga harus dikurangi, itu terutama orang-orang di yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Saran ke Presiden nih, segera bentuk tim pencari fakta. Jangan asal tangkap, harus jelas, harus ada bukti-buktinya. Ayo kita jaga wilayah masing-masing. Penduduk Bekasi itu mampu mengusir perusuh yang masuk ke Sumarekon. Bila semua begitu, maka tidak ada perusuh yang ikut-ikutan demo menjadi perusuh. Sekali lagi, bentuk tim pencari fakta. Dan pemerintah, DPR harus segera insaf. Dan jangan lagi ada yang hedon dan jangan ada lagi yang tidak cerdas berkomunikasi. Rakyat dalam keadaan yang susah seperti ini jangan diganggu. Orang lapar disuruh diam itu susah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo atas tanggapan Anda. Ya, Mas Aris Fadila dari Pak Ondo tadi berbicara untuk wakil rakyat mungkin sebaiknya cerdas berkomunikasi, jangan bikin rakyat marah. Betul. Saya mengutip tulisan kawan saya di salah satu harian nasional kemarin, Wawan Kurniawan, peneliti dari Psikologi Politik UI, yang menyatakan bahwa perlu ada namanya politik empati. Politik empati itu bagaimana wakil rakyat, pemerintah itu mendengar jeritan rakyat di bawah itu, bagaimana bisa sehingga apa yang mereka lakukan itu mencerminkan apa yang terjadi di mereka, dekat dengan rakyatnya sehingga bisa membela kepentingan rakyat. Yang terjadi kemarin kan sama sekali bukan menunjukkan empati yang dilakukan oleh para wakil rakyat,
Nah, itulah yang pendidikan empati politik ini, politik empati ini harus menjadi agenda nasional saya kira, sehingga bisa menumbuhkan sebuah kehidupan berbangsa yang harmoni ya. Ya, untuk masyarakat, masyarakat harus boleh, dan Presiden itu menyatakan bahwa demonstrasi boleh, tapi jangan terbawa arus emosi, karena dan kita lihat sekarang media sosial begitu dahsyatnya sebagai penggerak massa, dan kita harus masyarakat jangan mudah terpercaya informasi yang berseliweran di media sosial tanpa verifikasi, dan disitulah kita sebagai media mainstream untuk hadir untuk memberikan bahwa ini loh yang benar, ini loh yang terjadi. Kita harus sadar provokasi hanya berhasil jika ada yang terpancing, sehingga jangan terpancing, diverifikasi informasi yang kita dapat. Menahan diri, bersabar adalah kekuatan, bukan kelemahan. Lalu bagaimana saat ini kan rakyat sudah melakukan atau menjalankan bagiannya dengan membatalkan demo. Lalu bagaimana dengan tuntutan yang saat ini memang belum sepenuhnya dipenuhi? Ya, betul. Kepada pemerintah, jangan menutup telinga dari suara rakyat. Jangan sekedar bereaksi. Ini kan baru sebatas reaksi ya. Penonaktifan, segala macam tindakan itu baru sebatas reaksi, tapi hadirkan solusi dengan empati. Kita kembali harus mengatakan bahwa empati itu penting. Hadirkan solusi dengan empati. Ingat, negara hadir bukan untuk memperuncing masalah, melainkan untuk meredam, merangkul, dan menyembuhkan luka sosial yang ada. Kepercayaan publik hanya tumbuh jika rakyat merasa dihargai dan didengar. Dan juga kemarin kan kalau kita lihat kinerja dari aparat kepolisian dan juga TNI Polri ini kan juga diapresiasi baik oleh Presiden, bahkan Presiden memberikan kenaikan pangkat begitu ya. Bagaimana melihat? Ya, itu saya menilai bahwa itu adalah reaksi, belum merupakan solusi. Kepada aparat keamanan baik TNI maupun Polri, gunakan pendekatan yang humanis. Ingatlah bahwa tindakan represif hanya akan menambah luka bagi masyarakat. Aparat bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga mengelola kepercayaan. Kepercayaan itu yang penting. Kepercayaan terhadap aparat itu akan menimbulkan kepercayaan terhadap pemerintah. Sikap yang bijak, menenangkan akan jauh lebih kuat gitu, daripada tindakan yang memicu ketakutan. Dan saat ini kan memang kalau kita melihat dari editorial media Indonesia, aparat dikatakan belum dapat menahan diri karena ada beberapa masyarakat kita yang tewas. Ada kalau nggak salah dari tanggal 28 sampai 31 Agustus ada 8 orang yang meninggal dunia. Tercatat 10 orang memang ada yang karena di Makassar paling banyak ya. Ada beberapa yang diduga akibat kekerasan. Ya, itu yang harus dijawab oleh aparat. Seperti apa penyelidikannya soal Afan, pengemudi ojol, itu harus diungkap. Tapi bukan hanya Afan, ada yang lain di Makassar, ya kan, ada mahasiswa yang di Jogja, Amikop, itu harus diungkap sejujur-jujurnya, seterbuka mungkin, agar masyarakat muncul kepercayaan bahwa aparat memang melakukan tugasnya dengan melindungi masyarakat. Bahkan di editorial hari ini juga dikatakan rakyat adalah pihak terdepan yang sebenarnya tidak ingin situasi ini menjadi ricuh. Bahkan apalagi dikatakan seperti yang berseliweran di media sosial adanya darurat militer. Itu rakyat sangat tidak ingin begitu. Iya, karena situasi yang sangat merugikan bagi masyarakat jika ada sampai terjadi darurat militer, bahwa kita harus menjunjung tinggi supremasi sipil di sini, bahwa masyarakatlah yang paling berhak atas rasa aman, rasa tenang di negara ini. Dan kita boleh berbeda, kita boleh berdebat, bahkan boleh kecewa, tapi jangan biarkan perbedaan itu dijadikan untuk alasan untuk saling melukai, saling menghina. Kita tidak boleh terjebak dalam jebakan provokasi yang justru bisa melemahkan bangsa sendiri. Dan saat ini dari pihak kepolisian sendiri sudah menangkap provokator itu ya. Betul. Ada 6 orang tersangka yang menyebarkan ajakan melalui media sosial bahkan. Itu masih dugaan, dan aparat harus bisa membuktikan, polisi harus bisa membuktikan, harus bisa menjelaskan. Ada yang bilang bahwa penangkapannya tidak prosedur. Dijawab. Kita sudah lihat tadi malam polisi sudah menggelar konferensi pers, dijabarkan semua
apa namanya bukti-bukti yang mereka Dan kebanyakan dapat. anak kecil ya korbannya. Nah, betul, itu dia. Karena kan kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia dan semua kalangan mengakses itu dan itu yang mudah. Jadi orang harus bijak melihat apa yang ada di media sosial. Baik, kita akan lanjutkan Mas Aris dan juga pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kami akan lanjutkan perbincangan tadi Mas Aris. Kita lanjut, rakyat sebenarnya masih sabar ya untuk menunggu tuntutan demo-demo yang kemarin berlangsung kurang lebih seminggu itu yang berakhir ricuh. Walaupun berakhir ricuh tapi rakyat ini sabar tetap fokus pada tuntutan demo ini. Ya, itu yang harus apa namanya tetap disampaikan ya, disampaikan, difokus pada apa sih sebenarnya persoalan yang diperjuangkan. Dan kita lihat bahwa mahasiswa kemarin sudah mulai menahan diri dan menyuarakan kepentingan publik itu dari kampusnya. Dan sekali lagi bahwa kita tunggu bagaimana pemerintah merespon. Kan kemarin unjuk rasa itu kan bukan hanya karena tindakan-tindakan kurang empati dari anggota DPR. Sebenarnya itu kan hanya trigger dari serangkaian persoalan yang dihadapi oleh masyarakat selama ini. Dan itu yang harus didengar dan diberikan solusi. Masyarakat ini butuh solusi. Dan sejarah menunjukkan bangsa ini selamat dari badai besar karena rakyat memilih jalan sabar, jalan dialog, bukan jalan kekerasan. Dan mari kita belajar dari itu. Bahkan di editorial saat ini disampaikan bahwa pemerintah seharusnya berkaca pada rakyat untuk menahan diri dan tidak sepantasnya untuk menuntut rakyat lebih jauh lagi kalau kita berkaca pada demonstrasi yang kemarin berlangsung. Saya kira sudah cukup ya. Sudah cukup apa yang terjadi kemarin itu kita harus jadikan pelajaran. Pelajaran bagi siapa? Bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi aparat, bagi legislatif. Kalau kita tidak belajar dari apa yang terjadi kemarin, 10 nyawa harus hilang akibat kejadian kemarin. Kalau kita tidak belajar dari itu, sungguh bodoh kita gitu. Kita harus bisa belajar dari itu dan jangan sampai terulang. Sekali lagi, menahan diri adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Dan semua harus menahan diri, semua harus berangkulan untuk mencari solusi. Seperti apa? Bangsa ini bangsa besar dan sangat disayangkan kalau kita tidak belajar dari ini. Udah kesekian kali kita mengalami hal ini. Kalau kembali kita harus mengalami hal-hal semacam ini, saya kira sulit kita untuk bisa bangkit. Dan tentu saja harapan untuk evaluasi dan juga perbaikan ini tentu saja dari semua pihak, baik itu dari pemerintah dan juga masyarakat ya, tentu saja tidak bisa. Betul, harus semua. Kita harus menjaga rumah besar ini, rumah besar Indonesia. Jangan biarkan amarah kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin melihat bangsa ini jatuh, yang punya maksud-maksud yang buruk karena harganya terlalu mahal jika kita tidak bisa menahan diri dan kita mudah terprovokasi. Terlalu mahal, kita bangsa ini harus jatuh ke lubang yang sama. Dan kemarin itu juga menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga ketika rumah beberapa anggota DPR, bahkan satu menteri ini dijarah oleh rakyat atau oleh orang yang tidak dikenal begitu. Itu kan menjadi suatu sejarah baru ya. Ya, itu kan kita sangat menyayangkan ya. Kita pahamlah perasaan masyarakat terhadap para wakil rakyat itu seperti apa melihat. Tapi kan ketika itu sampai terjadi penjarahan terhadap properti milik orang, wakil rakyat, terus pejabat pemerintah dalam hal ini menteri, itu kan bagaimana mungkin bisa terjadi seperti itu. Dan kita kemarin mencoba melihat apakah ini benar-benar dari masyarakat. Ternyata kan tidak. Itu kan ada orang-orang yang berusaha memperkeruh suasana dan kemudian memancing amarah sehingga terjadi penjarahan di rumah para pejabat itu. Dan itu kan masyarakat di luar sana melihat seberapa mudahnya kita terprovokasi. Ya.
dan diharapkan rasa aman di masyarakat ini bisa kembali timbul ya. Ya, kita harus kembali ingatkan ini saatnya kita menahan diri, ini saatnya kita menolak provokasi demi Indonesia yang lebih damai, lebih kuat dan lebih dewasa. Baik, terima kasih Mas Aris. Dan pemirsa, dengan segala keterbatasannya, rakyat telah menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dan juga menahan diri. Tidak sepantasnya menuntut lebih jauh pada rakyat sebelum yang mengemban amanat memenuhi hal yang sama. Menciptakan situasi kondusif adalah tanggung jawab bersama. Sudah saatnya semua pihak sama-sama menjaga diri, menahan diri, sembari melakukan evaluasi, koreksi, dan perbaikan diri. Semua itu demi menjaga bangsa kita tercinta Indonesia. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Glorinata pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.